Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di program Headline Deadline pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Sahabat Surya, ada banyak kejadian peristiwa yang terjadi di Luwu Raya saat ini. Seperti yang terjadi di Samsat. Samsat Kota Palopo menggelar vaksinasi yang digelar di halaman kantor Samsat itu sendiri, sahabat Surya. Proses vaksinasi ini sangat menarik dan masyarakat Kota Palopo sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi ini. Apalagi sahabat Surya, Samsat Kota Palopo memberikan souvenir bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi. Seperti apa cuplikan beritanya? Ini dia sahabat Surya. Samsat Kota Palopo menggelar vaksinasi untuk masyarakat di kantor Samsat Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 16 Desember 2021 lalu. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kanit Residen Polres Palopo Ibda Patrik mengatakan pihaknya menyiapkan 150 dosis vaksin dalam kegiatan tersebut. Untuk menarik perhatian masyarakat agar mau divaksin, Samsat Palopo menyiapkan souvenir bagi warga yang telah divaksin. Antusias masyarakat untuk divaksin cukup tinggi. Sejak pagi, masyarakat terus berdatangan untuk mengikuti vaksinasi di gerai Samsat Palopo. Menurut Ibda Patrik, kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pihaknya sangat positif untuk mendukung suksesnya program vaksinasi di tanah air, terkhusus di Kota Palopo. Sementara itu, Kapolres Palopo AKBP Muhammad Yusuf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Samsat Palopo mengatakan, dengan antusias masyarakat yang tinggi untuk divaksin, Palopo bisa mencapai 90% vaksinasi pada akhir Desember 2021. Ayo kita vaksin, insya Allah vaksin itu aman dan halal. Sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin yang kita gunakan ini semuanya sudah dicek bahwa ini aman dan halal. Insya Allah ketika kita bersama-sama meningkatkan imunitas melalui program vaksinasi, percepatan vaksin ini, maka Kota Palopo insya Allah terhindar. Dan sebagai informasi bahwa saat ini Kota Palopo kita tidak ada penyebaran atau terpapar COVID-19. Nah, ini juga kami himbau tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat karena kabupaten pendamping kita saat ini ada yang terpapar. Ya, jadi kami juga menghimbau pada kesempatan ini untuk saling menjaga protokol kesehatan tetap dilakukan, gunakan masker, tidak berkerumun terlalu lama, tidak berpergian di tempat yang ramai, dan insya Allah kita bisa zerokan terus untuk penyebaran COVID-19. Kota Palopo saat ini baru mencapai 74% vaksinasi COVID-19. Meski demikian, Kapolres Palopo menyebutkan Kota Palopo saat ini sudah zero COVID-19. Sudah tidak ada pasien corona yang dirawat di berbagai rumah sakit, sehingga diharapkan zero COVID-19 ini bisa dipertahankan. Salah satu cara mempertahankan zero COVID-19 ini adalah yakni masyarakat dengan kesadaran penuh mengikuti vaksinasi COVID-19. Kapolres Palopo berpesan meski sudah divaksinasi, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tidak lupa melanjutkan dengan vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi dosis pertama dan kedua dapat dilakukan di sarana kesehatan terdekat dengan tempat tinggalnya dan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Wartawan Surya TV, Khalik Mugni melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat Surya, berita selanjutnya kami laporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Seorang ayah tega memperkosa kedua anak kembarnya. Tak hanya anaknya, dia juga tega memperkosa teman dari anaknya ini. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Polres Luwu Utara. Seperti apa beritanya? Berikut laporan dari wartawan kami Bayu Sagara di Masamba. Entah apa yang di benak pelaku sehingga tega memperkosa anak kandungnya. Bapak ini sangat biadab. Dua anak kandungnya diruda paksa secara berulang kali. Bahkan seorang teman anak korban yang sering menginap di rumah pelaku ikut diperkosa. Di depan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya memperkosa dua anaknya, kedua saudari kembar dan seorang teman anaknya. Pelaku mengaku memperkosa dua anak kandungnya dan seorang teman anaknya secara berulang kali. Pelaku bernama Supriyadi ditangkap di rumahnya di Dusun Saleko, Desa Dandang, Kecamatan Sakbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu lalu, 15 Desember 2021. Dua anak pelaku dan seorang teman anak pelaku yang jadi korban tindak asusila ini ternyata masih di bawah umur. Bahkan dua anak korban masih duduk di bangku SMP saat pertama kali diperkosa.
Perbuatan pelaku sangat biadab. Bayangkan saja, pada pertengahan tahun 2020 lalu, korban memperkosa anak pertamanya berinisial PU. Saat pelaku tengah memperkosa anaknya, ibu korban memergokinya. Namun pelaku mengancam ibu korban yang juga adalah istrinya. Takut ancaman akan dibunuh oleh suaminya, ibu korban hanya bisa menangis. Termasuk saat memperkosa anak keduanya. Korban berinisial PI diperkosa saat tidur bersama kakaknya dalam kamar. Di bawah ancaman sebilah badik, korban tidak berdaya sehingga sang bapak leluasa memperkosa anak kandungnya. Begitupun saat memperkosa korban ketiga, teman anaknya, pelaku juga mengancam akan membunuh korban jika menolak disetubuhi. Bahkan korban sempat dicekik lehernya dan diunusi badik. Dan di bawah ancaman badik, pelaku memperkosa teman anaknya. Sebelum ditangkap polisi pada tanggal 15 Desember 2021 lalu, pelaku masih sempat memperkosa putri pertamanya pada 13 Desember 2021 lalu. Rupanya karena tidak tahan dijadikan budak seks oleh bapaknya, anak korban kemudian mengadukan pelaku ke Polres Luwu Utara. Berawal dari laporan inilah pelaku diciduk. Kasat Reskrim Polres Luwu Utara Ibtu Putut Yuda Pratama mengatakan dari 3 korban, 2 korban adalah anak kandung pelaku sendiri dan 1 korban lagi adalah teman anaknya. Anak korban pertama berinisial PU digagahi sejak tahun 2017 hingga 2021. Anak kedua berinisial PI disetubuhi dari usia 17 tahun sejak tahun 2018 dan korban TI yang tidak lain adalah teman anaknya diperkosa sejak Maret hingga Oktober 2021 lalu. Dapat kami jelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yaitu 3 korban, 1 pelaku, di mana 3 korban ini 2 adalah anak kandung dari si pelaku. Awal mulanya yaitu korban atau inisial PU, dia mulai disetubuhi pada tahun 2017 sampai sekarang, dan korban PI dia disetubuhi dari umur 17 tahun sampai sekarang, dan korban TI pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021. Pada saat si pelaku akan melakukan persetubuhan terhadap ketiga korban ini, ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Salah satunya yaitu pelaku menyampaikan kepada korban, jangan kau berteriak. Kemudian pelaku juga mengasah badik itu kemudian ditaruh di sebelahnya. Pasal yang kami kenakan di sini adalah pasal 81 ayat 3 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan menjadi undang-undang. Ancaman pidananya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda 5 miliar. Dari penyelidikan kasus tindak asusila ini, pelaku mengancam ketiga korban dengan sebilah badik. Ketiga korban diminta tidak berteriak saat akan diruda paksa, kemudian pelaku memperlihatkan badik dan disimpan di dekat korban. Atas perbuatannya, pelaku kini menjalani penahanan di Mapolres Luwu Utara. Dia terancam hukuman penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta ancaman dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Pelaku dijerat pasal 81 ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Wartawan Seruya TV Bayu Segara melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat Seruya, demikian laporan dari kami di acara Headline Deadline. Dukung kami dengan cara ikuti fanpage kami, Koran Seruya, subscribe YouTube kami, Seruya TV Channel, dan ikuti TikTok Koran Seruya. Saya Haswan Hasanuddin, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.